Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Ar-Risalatul Tsalitsah, yaitu pesan yang ketiga ya, Ar-Risalatul Tsalitsah. Ar-Risalatul Tsalitsah, pesan yang ketiga. Targhib fi jama'atil isya'i wa subahi, menerangkan yaitu menyemangatkan sholat jamaah isya, targhib jamaah sholat isya dan juga sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah beribadah sholat setengah malam. Masya Allah. Ini kita sholat jamaah isya itu pahalanya seperti kita sholat setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah beribadah sholat semalam suntuk. Jadi kalau subuh itu lebih besar pahalanya ketimbang isya, karena ya sebenarnya masalah rakaatnya lebih ringan kalau sholat subuh ini, akan tapi mungkin perjuangannya lebih berat daripada sholat isya itu. Makanya sholat subuh lebih besar pahalanya ketimbang sholat isya secara berjamaah ya. Kalau sholat subuh berjamaah pahalanya seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sabda, "Afdalu sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri." Paling beratnya sholat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh gitu. Jadi orang-orang munafik dahulu itu juga sholat gitu. Tapi sholatnya itu enggak seperti orang Islam yang sebetulnya. Kita tahu ya orang munafik itu. Orang munafik itu adalah orang yang zahirnya Islam akan tapi batinnya bukan Islam. Mereka juga sholat karena takut hukum Islam gitu. Jadi yang paling memberatkan mereka sholat itu adalah sholat berjamaah isya dan juga sholat berjamaah subuh, itu paling berat. Maka kita sebagai orang Islam yang betul-betul Islamnya zahir dan batin, kita jaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan walaqad. Seandainya orang-orang itu tahu betapa besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah itu, pasti mereka akan mendatanginya. Pasti akan melakukan sholat jamaah isya dan subuh. Kalau tahu betul-betul orang itu begitu besarnya sholat jamaah isya dan sholat subuh. Walau habban, dikatakan meskipun dengan keadaan merangkak, pasti dia akan mendatangi seorang tersebut. Kalau tahu, kan tapi banyak orang yang tidak paham dengan pahala ini, begitu besarnya pahalanya. Makanya akhirnya banyak orang yang nggak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau seandainya tahu, pasti mereka akan mendatanginya. Walaupun nggak bisa berjalan, misalnya merangkak, pasti mereka akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad hamamtu an amura bis sholati." Sungguhnya aku ingin memerintahkan sholat. Saya mau memerintahkan sholat. Fatuqam, kemudian sholat itu didirikan. Saya ingin memerintahkan sholat itu, kemudian sholat itu didirikan. Suma'amur rajulan, kemudian saya ingin memerintahkan seseorang, fayusalli bin nasi, untuk menjadi imamnya manusia, supaya imamnya ini seseorang ini, supaya mengimami orang banyak gitu. Saya ingin memerintahkan seseorang untuk menjadi imam gitu. Teman taliq ma'i birijalin, kemudian setelah itu biar pergi sama saya ya, menuju orang-orang ma'ahum hazamun min hatabin, yang mana mereka membawa ikatan kayu, ila qaumin, kepada kaum la yashhaduna, yang mana mereka tidak hadir as-shalah, tidak hadir untuk sholat. Uhariq alaihim, dan kubakar atas mereka buyutahum, rumah-rumah mereka binari, dengan api, binari dengan api. Artinya sampai seperti itunya ya Rasulullah SAW begitu marahnya kepada orang-orang yang mana sholatnya di rumah, khususnya bagi para laki-laki yang mana sholat di rumah
tidak sholat berjamaah, sampai Rasulullah SAW mau membakar rumahnya. Nah, begitu marahnya. Tapi Rasulullah SAW sangat mengasih dan penyayang kepada umat ini, tidak tega sengsara umat ini. Tapi begitu marahnya Rasulullah SAW apabila melihat seseorang yang tidak hadir untuk sholat berjamaah di masjid. Fi riwayat, dalam satu riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqadana fi ba'd as-salati faqadana san fi ba'd as-salati. Sungguhnya Rasulullah SAW itu maksudnya begini, tidak ada yang tidak hadir pada sebagian waktu sholat, ada yang tidak hadir. Maka kemudian lalu Rasulullah SAW mengatakan, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi. Pada waktu itu ada yang mana seseorang, atau bukan seseorang, banyak, ada orang yang tidak hadir, ada orang-orang yang tidak hadir untuk sholat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya aku pengen memerintahkan seseorang untuk mengimami sholat. Summa ukhalifa ila rijalin, kemudian aku akan datangi orang-orang takhallafuna anha, yang mana tidak mengikuti sholat ini. Fayuhraq alaihim bihuzmil hatabi buyutahum, fayuhraq alaihim bihuzmil hatabi buyutuhum. Kemudian dibakarlah rumah-rumah mereka dengan ikatan kayu-kayu bakar. Sampai seperti itu ya. Jadi sampai marahnya Rasulullah SAW itu melihat orang-orang yang tidak hadir untuk sholat berjamaah, sampai Rasulullah SAW mau mendatangi orang-orang yang tidak melakukan sholat jamaah masjid untuk membakar rumah-rumah mereka. Begitu marahnya Rasulullah SAW. Inilah ancaman bagi orang yang tidak menjaga. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabda, "Aulama fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyah." Seandainya di rumah-rumah tersebut tidak ada wanita-wanita dan juga anak-anaknya yang mendirikan aqamat salat, yang mendirikan salat al-Isya, salat Isya, fa amartu fityani, maka akan kuperintahkan anak-anak muda, harriquna ma fil buyuti bin nar, akan kuperintahkan supaya mereka membakar apa-apa yang ada di dalam rumah dengan api. Masya Allah. Tapi kan mungkin ada ya, di rumah tersebut yang sholat, itu dari wanitanya dan juga anak-anaknya. Tapi kalau begitu marahnya Rasulullah SAW sampai begitu mengatakan, saya akan membakar kalau seandainya di rumah tersebut tidak digunakan untuk sholat wanita-wanita dan anak-anaknya. Ini marahnya Rasulullah SAW, memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak menjaga sholatnya berjamaah di masjid, gitu ya. Penting kita jaga sholat jamaah di masjid. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna idza faqadna rajula fil isya'i wal fajri asana bi dhanna, yani ayadhunnuna annahu munafiq. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, sesungguhnya kami apabila kami tidak mendapati seseorang di dalam sholat Isya, artinya apabila kami ada orang yang tidak hadir ketika kami waktu itu, tidak ada orang yang tidak hadir untuk sholat Isya dan subuh, gitu. Maksudnya tidak hadir sholat Isya dan subuh berjamaah ke masjid. Apabila ada orang yang tidak hadir, gitu. Maksudnya ketika ada orang yang tidak hadir Isya dan subuh, maka kami akan berprasangka buruk kepadanya, terhadap orang yang tidak hadir tersebut. Bagaimana prasangka buruknya? Ini orang ini munafik, begitu. Ini orang ini munafik, tidak sholat jamaah Isya dan subuh. Ini suudzon kami seperti itu. Nah, penting kita jaga sholat Isya dan subuh, karena sholat itulah yang paling memberatkan orang-orang munafik. Makanya sampai suudzon beliau ini adalah orang munafik, gitu. Kalau kita betul-betul orang Islam zahir batin, bukan Islam hanya zahir saja, maka kita tidak akan merasa keberatan hal ini. Artinya kita jaga sholat Isya dan subuh berjamaah, khususnya para kaum lelaki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man istata'a minkum ayyashhada as-salataini al-isya wa subha walau habwan falyafal. Barang siapa yang mampu, ada kemampuan, barang siapa di antara kalian yang ada kemampuan untuk hadir untuk sholat isya dan subuh, artinya berjamaah, seandainya ada kemampuan untuk hadir sholat isya dan subuh berjamaah, walaupun itu bisanya hanya berangkat, falyafal, maka hendaknya dilakukan. Walaupun hanya berangkat bisanya, hendaknya melakukan. Sampai seperti itu. Ini dikuatkan betul untuk kita menjaga sholat isya dan subuh berjamaah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW sabda, man sholal isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadri, maka sungguhnya dia telah mengambil bagiannya daripada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita betul-betul jaga isya berjamaah, maka kata Nabi, sungguhnya dia telah mengambil daripada bagian Lailatul Qadar. Makanya ada yang mengatakan dijaga sholat isya dan subuh berjamaah, insyaallah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, man shalla fil masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu takbiratul ula, barang siapa yang sholat di masjid secara berjamaah selama 40 hari saja, 40 hari yang juga 40 malam itu ya, tidak tertinggal takbiratul ula, artinya tidak tertinggal takbir imam pertama min raqaatul ula, dari rakaat pertama, fataballahu lahu itqan minan nar, maka Allah akan tulis baginya bebas dari api neraka. 40 hari dijaga sholatnya secara berjamaah, tidak ketinggalan takbir imam pertama, artinya tidak masbuk selama 40 hari saja, maka Allah akan bebaskan seorang tersebut dari api neraka. Cuma 40 hari. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawaddu'a tsumma atal masjida wa shalla rak'ataini qabla al-fajr tsumma jalasa yusalli al-fajra kutibat salatuhu yawma idzin fi salatil abrar wa kutiba fi wafdir rahman. Barang siapa yang wudu, setelah wudu kemudian dia datang ke masjid, kemudian setelah datang ke masjid dia sholat 2 rakaat sebelum subuh ya, sebelum subuh dia sholat 2 rakaat, kemudian dia duduk terus sholat subuh ya, maka orang tersebut ditulis sholatnya tersebut, ketika itu sholatnya ditulis pada orang-orang yang baik, termasuk orang-orang yang baik, dan ditulis baginya, dituliskan termasuk tamu-tamunya Allah, termasuk tamu-tamunya Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Tuh ya, wudu dari rumah, sudah wudu datang ke masjid sholat 2 rakaat sebelum subuh, luar biasa, dicatat baginya orang-orang yang baik, dan dicatat sebagai tamu-tamunya spesialnya Allah, orang-orang yang spesial. Kalau sudah orang-orang spesial, luar biasa ini. Orang biasa, orang itu kalau spesial, orang itu luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, man sholat subuh bijama'atin fahuwa fi dhimmatillah, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tanggungannya Allah, ya sudah ditanggung sama Allah, kebutuhannya di dunianya, di akhiratnya akan ditanggung sama Allah. Ini bagi orang yang sholat subuh secara berjamaah, hanya konsisten sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Kalau bisa 5 waktu ini kita tegakkan dengan secara berjamaah. Ya tentunya berbeda, banyak kerja banyak upah, sedikit kerja sedikit upah gitu. Banyak kerja banyak pahala, sedikit kerja sedikit pahala gitu. Wala tahriqullaha fi ahdihi, maka jangan sampai kalian mengkhianati Allah ya. Jangan sampai kalian mengkhianati Allah, karena orang yang menjaga sholat subuh berjamaah itu adalah dalam tanggungan Allah, maka jangan sampai mengkhianati Allah. Faman qatalahu talabahu Allah hatta yakubbahu finnar, barang siapa yang membunuh orang yang dalam tanggungan Allah ini, artinya dalam zimmatillah, barang siapa yang membunuh orang yang sudah konsisten betul-betul, orang yang sudah mengabdikan dirinya kepada Allah, artinya orang itu menjaga betul-betul sholat isyanya, sholat subuhnya berjamaah ya. Ini kan orang ini kan pada tanggungan Allah ya. Barang siapa yang membunuh orang tersebut, orang yang sudah istiqomah dalam menegakkan ajaran agama ya, barang siapa yang sudah
Maksudnya barang siapa yang membunuh kepada orang yang betul-betul sudah istiqomah, nah maka Allah akan mencari orang tersebut yang membunuhnya, sehingga orang tersebut akan dijatuhkan ke dalam neraka. Karena orang ini istiqomah, orang ini istiqomah dalam agama. Kenapa dibunuh? Maka Allah akan cari orang yang membunuh tersebut sampai dia akan diceburkan ke dalam nerakanya Allah. Liajli hadal hadis, oleh sebab hadis ini, kanal Hajjaj ini adalah seorang gubernur yang keras di zaman Umayyah ya. Maka oleh sebab hadis ini, makanya Hajjaj ini seorang gubernur yang keras. Artinya keras, kalau ada hukum langsung tegakkan dengan keras. Keras ini Hajjaj ini. Tapi karena mendengarkan hadis ini, Hajjaj ini yatahasya an qatli man shalal isya wa subha bi jamaat. Dia takut, dia menghindari pembunuhan terhadap orang yang menjaga sholat isya dan subuh berjamaah. Dihindari betul-betul. Kalau orang ini menjaga sholat isya dan subuh, dia dihindari, tidak dibunuh, karena ini orang ini dalam tanggungan Allah, begitu. Padahal ini gubernur yang keras waktu itu di zaman Umayyah, tapi melihat orang yang menjaga sholat isya dan subuh berjamaah, dia tidak akan membunuhnya. Karena keras di waktu itu. Tapi orang-orang munafik ini berat, menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah ini merasa berat. Makanya mereka orang-orang munafik itu menjalankan perintah Allah, artinya sholat mereka cuma mencari aman, supaya aman daripada hukuman Islam saja, begitu. Tapi Hajjaj ini adalah gubernur yang keras ya. Hajjaj ini menghindari daripada pembunuhan orang yang jaga betul-betul sholat isya dan sholat subuh berjamaah, karena tahu orang ini dijamin sama Allah. Orang ini dijamin sama Allah dunia akhiratnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghada ila sholati subhi, barang siapa yang berpagi-pagi untuk melakukan sholat subuh, ghada bi royatil iman, maka sungguhnya dia telah berpagi-pagi dengan membawa bendera iman. Pagi-pagi sholat subuh, maka dia sebetulnya dia telah membawa bendera iman. Oleh Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, berkatalah Ibnu Umar Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, di an ashhada salat subhi, kelewatan, wa man ghada ila suqi ghada bi rayati syaitan, barang siapa yang berpagi-pagi menuju pasar, maka sungguhnya telah berpagi-pagi membawa bendera setan. Pagi-pagi dia ke pasar, artinya ya dia tidak mengutamakan sholat subuhnya dulu, tapi dia malah mengutamakan pasarnya, maka sungguhnya dia telah membawa bendera setan. Makanya yang paling bagus itu adalah kita ini berpagi-pagi ke masjid dulu ya, berpagi-pagi ke pasar, jangan cepat-cepat ke pasar. Di masjid itu tempat rahmatnya Allah. Maka dalam hadis itu, tempat yang paling disukai Allah di dunia ini adalah masjid. Asal biladi masajiduha, yang paling baik tempat itu adalah masjid. Kasyaru aswaquha, dan tempat yang paling buruk di dunia ini adalah pasar-pasar. Makanya kalau kita ke masjid itu, kalau bisa lama-lama di masjid, karena masjid itu tempat rahmat, tempat yang paling baik. Nah, sementara kalau di pasar jangan lama-lama, ketika sudah selesailah hajat-hajat kita, segera kita pulang, gitu ya. Di pasar itu baiknya kita berangkat cepat, pulang cepat. Artinya di pasar jangan lama-lama, ketika sudah kebutuhan terselesaikan segera pulang, jangan lama-lama di pasar. Karena di pasar itu tempat yang paling tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Oleh Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, an asyhada salat subuh fi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma lailah. Ibnu Umar mengatakan, sholat berjamaah subuh secara berjamaah ya, sholat subuh secara berjamaah itu lebih aku sukai ketimbang sholat malam semalaman. Sholat semalaman, aku sholat subuh secara berjamaah itu lebih aku sukai ketimbang aku sholat semalaman. Itu Ibnu Umar. Kalau
Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan, man masya fi dzulmatil laili ilal masajid laqiyallahu azza wa jalla binuri yaumal qiyamah. Barang siapa yang berjalan menuju masjid dalam keadaan gelapnya malam, maka Allah akan memberikan cahaya di hari kiamat nanti. Jadi gelapnya malamnya waktu apa? Ya, waktu subuh, waktu isya, waktu maghrib, itu kan gelapnya malam. Nah, jadi barang siapa yang berjalan menuju masjid ketika itu, maka Allah akan berikan cahaya di hari kiamat nanti, terang, ya. Beruntung bagi orang yang mendapatkan cahaya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda lagi, basyiril masyaina fid dzulami ilal masajid bin nuri tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, bagi orang yang berjalan masjid dalam keadaan gelap, nanti jangan khawatir, Allah akan gantikan dengan cahaya yang terang sempurna pada hari kiamat nanti. Beruntung. Jangan khawatir bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Jangan khawatir, nanti Allah akan ganti dengan cahaya yang terang. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, man sarahu ayyal Allah azza wa jalla musliman falyuhafid ala hadhihi shalawatil khamsi haitsu yunada bihinna. Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang kepingin bertemu dengan Allah azza wa jalla dalam keadaan agamanya Islam, maka hendaknya menjaga sholat 5 waktu, ya. Di mana? Di mana tempat adzan dikumandangkan? Di masjid lah. Barang siapa yang kepingin bertemu dengan Allah dalam keadaan agamanya Islam, pasrah diri kepada Allah, maka hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu itu berjamaah di masjid, ya. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyyikum, karena sungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, nabi kalian, karena sungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunanal huda, yaitu sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna, jadi Allah itu mensyariatkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda, yaitu jalan-jalan petunjuk. Sementara sholat 5 waktu itu adalah min sunanil huda, termasuk jalan-jalan petunjuk. Walau annakum sholaitum fi buyutikum, seandainya kalian sholat di rumah kalian, la taraktum sunnatal nabiyikum, maka sungguhnya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyikum dalaltum, seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka sungguhnya kalian telah tersesat. Penting kita jaga sholat 5 waktu, karena itu adalah jalan-jalan petunjuk. Wa ma min rajulin yatatahhar wa yuhsinu tuhur thumma amidu ilal masjid min hadhil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin hasanah. Ya. Tidaklah seseorang yang bersuci, artinya wudu bersuci, tidaklah seseorang yang bersuci kemudian memperbaikan wudunya, memperbaikan bersucinya, kemudian datang ke masjid, ya, kecuali Allah akan catatkan setiap langkahnya kebaikan. Jadi orang yang dari rumah sudah wudu menuju ke masjid niatnya untuk sholat berjamaah, ya, maka setiap langkahnya itu akan dicatatkan kebaikan. Setiap langkahnya, bayangkan kalau langkahnya lebih jauh, langkahnya lebih banyak, kebaikan-kebaikan akan mengalir, kebaikan-kebaikan dia akan dapatkan. Wa yarfa'ullahu lahu biha darajat. Belum cukup itu, Allah akan mengangkatkan setiap langkahnya itu 1 derajat. Bayangkan kalau 1000 langkah, 2000 langkah, Allah hautu anhu biha sayyi'ah, dan akan menghapuskan setiap langkahnya itu 1 keburukan, 1 kesalahan, ataupun 1 dosa. Setiap langkahnya. Jadi setiap langkahnya itu mengangkat derajat, menambah kebaikan, mengukurkan dosa. Bayangkan. Beruntung bagi orang yang jauh rumahnya dari masjid. Sebenarnya kami telah melihat wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun bayyinun nifaq. Artinya di zaman Rasulullah, ya, di zaman sahabat ini semua orang itu sholat kecuali yang tidak adalah orang-orang munafik. Berat orang munafik itu menjaga sholat isya dan subuh, menjaga sholat itu sebenarnya, karena orang munafik itu cuma kelihatannya Islam dohir, namun batin bukan Islam. Karena Islamnya mereka itu cuma karena takut dengan hukum Islam saja. Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan,
man tawaddu'a fa asbaghal wudu' thumma masya ila sholatin maktubah wa shallaha ma'al imam ghufira lahu dzunub ghufira lahu dzanbu. Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian disempurnakannya wudunya, dia wudu bukan hanya wudu tapi menyempurnakan wudunya dengan penuh kehati-hatian. Setelah itu dia berjalan menuju sholat maktubah, ya, sholat 5 waktu itu. Kemudian dia setelah sholat bersama imam, ya, jadi sudah begitu dia sholat berjamaah sama imam, begitu maksudnya. Saya ulang lagi. Jadi siapa seorang yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, setelah itu dia datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah bersama imam, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah, telah selesai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil kainat, dan mudah-mudahan Allah memberikan sholawat kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sayyidil kainat, tuannya makhluk ini, wa ala alihi ulil tajaliyat wa ashabihi dawil himamil aliyat wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kepada keluarganya yang suci dan kepada para sahabatnya yang memiliki yaitu cita-cita yang tinggi, dan memberikan salam juga yang banyak, dan segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Tunggu ya risalah yang keempat.